Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 94 kelompok nasionalis akan menjelaskan dan mencontohkan sikap nilai-nilai perwujudan Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Nama saya Ramadhani Nirina. Nama saya Kisah Zahra Maharani. Nama saya Zaida Maharani. Nama saya Chandra Surya Melano. Nama saya Yelena Kusuma. Perkenalkan, nama saya Dairul Hambara. Satu, perwujudan nilai-nilai Pancasila dan dalam bidang politik dan hukum. Proses pembangunan politik negara, terutama dalam proses reformasi, nilai Pancasila dewasa ini harus mendasarkan pada moralitas, sebagaimana tertuang dalam nilai-nilai sila Pancasila, sehingga praktik-praktik politik yang menghalalkan segala cara seperti memfitnah, memprovokasi, dan menghasut rakyat harus segera diakhiri. Selain itu, perwujudan Pancasila dalam pengembangan kehidupan politik dan hukum dapat dilakukan dengan cara berikut. A. Pembagian tugas upacara. B. Tidak mengisukan lawan politik dengan berita fitnah. C. Sistem politik negara harus mendasarkan pada tuntutan hak dasar kemanusiaan, sehingga sistem politik negara harus mampu menciptakan sistem yang menjamin perwujudan hak asasi manusia. 2. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi. Sistem perekonomian yang dikembangkan adalah sistem ekonomi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Landasan operasional sistem ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila ditegaskan dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 33 yang menyatakan beberapa hal berikut. A. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. B. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. C. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. D. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Berikut sikap yang menyikapi perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi. Membeli dan mencintai produk, adanya koperasi, dan mendukung usaha UMKM. 3. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya. Tujuan pembangunan nasional adalah terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Kita menghendaki terwujudnya masyarakat yang berdasarkan Pancasila. Masyarakat di sekitar kita selalu mengalami perubahan sosial dan budaya. Agar perubahan tersebut tetap terarah pada terwujudnya masyarakat berdasarkan Pancasila, sistem nilai sosial dan budaya dalam masyarakat dikembangkan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sistem nilai sosial yang ada dalam masyarakat Indonesia terus dikembangkan agar lebih maju dan modern. Oleh karena itu, proses modernisasi perlu terus dikembangkan. Modernisasi tidak berarti westernisasi, namun lebih diartikan sebagai proses perubahan menuju ke arah kemajuan. Berikut adalah contoh yang menyikapi perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya. A. Mengambil keputusan bersama dengan melakukan musyawarah. B. Melestarikan kebudayaan lokal. C. Saling membantu atau gotong royong. 4. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Pembangunan dalam bidang-bidang pertahanan dan keamanan secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 3 yang menyatakan bahwa pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Demikian juga pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Usaha pertahanan dan keamanan negara Indonesia dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan Rakyat Semesta. Dengan demikian,
Kedua pasal ini menegaskan perlunya partisipasi seluruh rakyat dalam upaya bela negara serta usaha pertahanan dan keamanan negara. Partisipasi rakyat dalam pembelaan negara sudah ada dalam masyarakat. Di beberapa daerah juga terdapat lembaga masyarakat atau adat yang bertugas menjaga keamanan masyarakat seperti Pecalang di Bali. Lembaga ini dibentuk oleh dan dari masyarakat sekitar untuk menjaga keamanan lingkungan masyarakat. Coba amati di lingkungan masyarakat kamu, apakah ada lembaga adat yang memiliki tugas untuk menjaga keamanan atau sejenisnya. Pada saat ini terdapat beberapa organisasi keamanan yang dibentuk secara sengaja dan terorganisasi secara modern, seperti pertahanan sipil, satuan pengaman lingkungan, dan sebagainya. Berikut adalah contoh yang menyikapi perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. 1. Menjaga kerukunan antar siswa. 2. Mengikuti kegiatan ronda malam. 3. Siap berkorban demi keutuhan bangsa Indonesia.